Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan khususnya untuk yang ada di rumah, diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dapat selalu mengikuti kegiatan home learning. Materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa pasar. Sebelumnya kita akan membahas pasar. Pasar merupakan sekumpulan orang yang mempunyai kebutuhan untuk produk tertentu. Mereka memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli produk tersebut dan juga mempunyai kesempatan untuk memutuskan membeli sebuah produk. Dan di sini ada definisi menurut Bapak Marketing yaitu Philip Kotler, suatu perkumpulan antara pembeli dan penjual melakukan kegiatan mempertukarkan barang dan jasa, atau istilah zaman dahulu barter, tukar-menukar barang untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian ada menurut Kamus Bahasa Indonesia, sebuah tempat yang menjual beli, pekan, tempat jual beli yang diadakan oleh perkumpulan dan sebagainya dengan maksud mencari derma. Dengan kata lain dapat disimpulkan, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli sehingga sedang dilakukan atau telah terjadi transaksi jual beli atau kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dan di sini ada link di mana lebih mendetail penjelasan mengenai pasar dan kalian bisa klik link tersebut. Dan selanjutnya ada fungsi dan ada peranan pasar. Yang pertama fungsi pasar yaitu sebagai membentuk nilai harga, di mana antara produk satu dengan produk lainnya itu berbeda. Contohnya misalkan tempe. Tempe dalam kemasan daun pisang dan plastik itu memiliki harga yang berbeda. Kemudian yang kedua ada sebagai tempat pendistribusian. Sebelum kita bahas pendistribusian, yang harus kalian ketahui beberapa istilah dalam sebuah pemasaran, yaitu ada produsen dan ada produksi. Produsen itu orang yang menghasilkan suatu produk. Produksi, barang yang dihasilkan. Jadi produsen itu orang, produksi adalah barang. Kemudian istilah selanjutnya konsumen dan konsumsi. Konsumen, orang yang memakai barang. Konsumsi, barang yang dipakai. Jadi barang ya. Konsumen itu orang dan konsumsi itu barangnya. Kemudian yang ketiga dari fungsi pasar yaitu tempat promosi, di mana pasar tidak hanya menjual barang atau produk saja, tapi memasarkan produk baru atau diskon yang telah diadakan oleh tempat tersebut. Dan di sini ada peranan pasar. Peranan pasar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu produsen. Di dalam produsen ada yang namanya promosi barang produksi. Jadi barang yang dihasilkan tadi dapat dipasarkan atau dapat ditawarkan oleh kepada calon pembeli. Kemudian ada yang namanya penjualan hasil produksi. Jadi hasil promosi tadi dijual dan ada hasil produksinya itu sendiri. Kemudian yang kedua bagi konsumen, mendapatkan dan membeli kebutuhan. Jadi peranan pasar ini bagi konsumen itu sendiri akan mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian bagi pemerintah di sini terdapat pendapatan negara. Contohnya sewa tempat, kemudian pajak yang ada di setiap penjualan atau yang kalian temukan dalam struktur pembayaran itu salah satu pendapatan dari pemerintah atau pendapatan negara. Kemudian di sini ada kualifikasi pasar, di mana yang kalian ketahui ada pasar nyata dan pasar tidak nyata. Jika pasar nyata itu dibagi menjadi 2, yaitu tradisional dan modern, yang sering kalian temukan. Dan untuk pasar tidak nyata, di sini ada pasar abstrak. Tidak nyata berarti
Bertemunya antara penjual dan pembeli tidak dilakukan secara langsung, tapi bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Sedangkan kalau pasar nyata, itu ada waktunya. Oke, kemudian kita lanjutkan bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar ada dua, yaitu pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. Yang pertama kita bahas yaitu pasar sempurna. Pasar di dalamnya banyak terdapat pihak penjual dan pembeli. Akibatnya, harga tidak bisa ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan karena pihak penjualnya itu lebih banyak atau bisa dibilang banyak resellernya, jadi harganya itu tidak bisa ditentukan. Karena antara penjual satu dengan penjual lainnya harganya berbeda, walaupun produk yang dijualnya itu sama atau sejenis. Dan ciri-ciri persaingan sempurna yaitu yang pertama, jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Kedua, produk yang diperdagangkan sama atau bisa dibilang homogen. Yang ketiga, sensitif pada perubahan harga. Dan yang keempat, sulit mendapatkan keuntungan lebih atau di atas rata-rata. Dan terakhir, harga ditentukan mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran. Jadi dapat disimpulkan untuk pasar sempurna itu harganya sensitif berubah. Kenapa? Karena saking banyaknya penjual yang menjual produk yang sama. Contohnya yang lagi hits yaitu sebuah sepeda. Sepeda itu harganya lebih mahal dari biasanya. Dan itu berdasarkan dari permintaan dan penawaran si calon pembeli, saking banyak yang minatnya atau saking hitsnya. Dan penjualnya itu tidak hanya satu, tapi banyak. Ada beberapa penjual. Oleh karena itu harganya sangat sensitif dan tidak bisa ditentukan. Dan yang selanjutnya yaitu pasar tidak sempurna. Yaitu pasar di dalamnya jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang, jumlah pembeli lebih banyak dari penjual. Jadi terbalik dengan pasar sempurna. Kalau pasar tidak sempurna, penjualnya tidak seimbang atau pembeli lebih banyak dari penjual. Contohnya salah satunya yaitu pasar monopoli. Pasar yang mutlak dikuasai hanya oleh satu penjual saja. Tolong digarisbawahi, mutlak dikuasai hanya oleh satu penjual. Contohnya di sini kalian bisa lihat ada sebuah gambar yaitu contohnya kereta api, PLN atau listrik dan lain sebagainya, di mana tidak ada penjual lainnya selain produk tersebut atau perusahaan tersebut, dan tentu lebih banyak pembeli daripada penjualnya. Dan selanjutnya itu ada pasar duopoli. Pasar yang dikuasai oleh dua penjual atau dua produsen, dapat pula dikatakan pasar yang penawarannya hanya dapat dari dua perusahaan atau dua produsen. Dan di sini ada contoh gambarnya yaitu dari perusahaan bahan bakar ya. Bahan bakar di sini ada Pertamina dan ada perusahaan lainnya yaitu Total atau Shell, di mana harganya hanya ditentukan dari dua penjual saja tadi, yaitu Pertamina atau Total dan Shell. Selanjutnya yaitu dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu pasar yang hanya terdiri dari beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual satu dengan lainnya bisa mempengaruhi pasar. Contohnya di sini udah ada gambarnya ya. Ada produk Unilever, Indofood, dan kartu perdana, di mana di sini terdapat beberapa penjual, banyak sekali yang menjual produk tersebut. Kemudian dari penjual tersebut bisa mempengaruhi harga pasarnya. Jadi sama kurang lebihnya seperti pasar sebelumnya atau pasar sempurna. Dan di sini yang terakhir ada pasar monopolistik. Pasar yang terdapat produsen jumlahnya lebih dari satu
atau banyak produsen yang menjual barang yang sama dalam bentuk bervariasi. Ingat, produsen itu orang yang menghasilkan atau orang yang menjual. Nah, di sini ada contohnya yaitu perusahaan atau produsen dari Indomaret dan Carrefour di mana toko tersebut menjual beberapa barang yang sama. Nah, itu disebut pasar monopolistik. Dan di sini ada link, kalian bisa klik atau kalian bisa tonton materi yang lebih detail penjelasannya. Dan topik utama kita yaitu analisa pasar.